أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil tuqa wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa Oase Net TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Oase yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang tadi kita bacakan menjadi muqaddimah pada pertemuan kita kali ini, Quran Surah As-Sajdah, memberikan catatan untuk kita semua bahwasanya manusia adalah makhluk dua dimensional. Ya. Dikatakan manusia sebagai makhluk dua dimensional karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan dua dimensi. Dimensi yang pertama yakni adalah Allah subhanahu wa ta'ala memasang perangkat fisik jasmani kepada kita. Dan dimensi yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menginstal perangkat batinia atau ruhania kepada kita, kepada manusia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai tentang who am I, siapa saya, siapa kita, siapa Anda, mengapa kita harus mengetahui atau tahu siapa diri ini, siapa kita sebenarnya. Karena pertanyaan ini mencoba untuk mengevaluasi min aina nahnu wajidna, kita berasal dari mana, kemudian walimada fi hadhihi dunya, ngapain kita di dunia, untuk apa kita hidup di dunia, kemudian wa ila ainal masir, and where we go, setelah ini kita mau kemana. Pertanyaan inilah yang kemudian akan mengantarkan kita mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Siapa yang mampu mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Oase TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan mengenali diri kita bisa mengantarkan kita mengenal siapa pencipta kita. Dan tentunya ketika seorang hamba sudah mengetahui siapa penciptanya, maka dia akan memenuhi hak-hak dari yang menciptanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengkaji mengenai tentang siapa sebenarnya diri ini, siapa sebenarnya manusia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Mentadaburi Al-Quran itu sangat penting. Memahami Al-Quran itu sangat penting. Tetapi mentadaburi diri sendiri tidak kalah penting daripada mentadaburi Al-Quran. Seorang ulama tafsir dari Mesir bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyampaikan bahwasanya ada begitu banyak ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ada 3. Yang pertama adalah ada ayat yang disebut dengan ayatul qauliyah, yakni adalah ayat yang tersurat atau termushaf seperti Al-Quranul Karim yang kita baca sebagai hudan, petunjuk untuk kita semua.
Kemudian ayat yang kedua yang disebut dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yakni adalah ayatul kauniyah, yakni adalah ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas di jagat raya alam semesta ini. Planet-planet, bulan, bintang, matahari, galaksi, semua yang merupakan ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ketiga disebut dengan ayatul nafsiyah, yakni adalah ayat atau tanda-tanda kekuasaan yang ada pada diri manusia sendiri. Saudaraku pemirsa OAS dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah masterpiece, hasil daripada kreasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Bukankah aku yang telah menyempurnakan penciptaanmu wahai manusia, kemudian fa'adalak, ku seimbangkan penciptaanmu. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawwaka." Aku sempurnakan penciptaanmu wahai manusia. Bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling ideal dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kita punya gharizah, kita punya an-nafs, kita punya nafsu, kita punya fisik yang sempurna. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan insting tetapi tidak memiliki akal. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ruh, ya, tetapi tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Tetapi manusia ini memiliki kesempurnaan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasawwak," ku sempurnakan penciptaanmu wahai manusia, sempurna. Kita punya organ tubuh yang luar biasa, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan kita. Allah menciptakan jantung kita, Masya Allah. Jantung kita yang 24 jam berdetak. Baik dalam keadaan kita beraktivitas maupun dalam keadaan kita tidur. Subhanallah. Allah buat urat syaraf kita bekerja. Subhanallah. Allah sempurnakan penciptaan manusia, alat pendengaran, penglihatan, Masya Allah. Kemudian fa'adalak, kata Allah Subhanahu wa taala, ku sempurnakan penciptaanmu wahai manusia. Fa'adalak dari kata adil. Ya. Maka inilah kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetap di Oase Net TV. Ya Allah ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus. Pemirsa Oase Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kesempurnaan yang luar biasa, dan tentu ini mengantarkan kepada kita bahwasanya siapa yang menciptakan kita, yang telah menyempurnakan penciptaan manusia. Saya tutup dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam pernah menceritakan kepada para sahabatnya, ada seorang hamba dari Bani Israel, min Bani Israel, umat terdahulu. Nabi menceritakan kepada sahabatnya bahwa diceritakan hamba ini abadallahu sab'ina sana, dia beribadah selama 70 tahun dan la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena ibadahnya yang luar biasa, yassarallahu ta'amu wa syarabu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan makanan dan minumannya. Nabi menceritakan ketika di hari kiamat kelak, saat manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah giliran hamba ini. Ia ditanya, bima tadkhulul jannah fulan, dengan apa kamu masuk surga?
Apa yang kamu bawa untuk masuk ke dalam surga?" Kata Allah. Maka dengan pedenya hamba ini mengatakan, "Ya Rabb, aku masuk surga ya Allah bi'amali sab'ina sana." Aku bawa amalku selama 70 tahun ya Allah, dan aku tidak pernah bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu memerintahkan malaikat untuk mengambil semua amal ibadahnya 70 tahun. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan di atas timbangan. Maka diletakkanlah amal ibadahnya selama 70 tahun itu. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikat, "Wahai malaikat, ambil satu nikmat matanya." Maka diambillah satu nikmat mata itu, diletakkan di timbangan yang di sebelah. Subhanallah, apa yang terjadi masih jauh lebih berat satu nikmat mata daripada ibadah selama 70 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tadkhulun nar," masuklah kamu ke dalam neraka. Pemirsa Oase Net TV yang dimuliakan oleh Allah, maka seketika itu sang hamba ini menangis. Dia merengek-rengek di hadapan Allah dan mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, aku masuk surga ya Allah bukan karena amal saleh, amal kebaikanku, tetapi birahmatika, rahmat dan kasih sayangmu ya Allah." Pemirsa Oase yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian kita mengetahui bahwasanya ternyata nikmat satu mata mengalahkan ibadah selama 70 tahun. Dan ini baru satu nikmat mata, saudaraku sekalian, belum nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mengenal siapa diri kita, ya, agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak-hak Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahim.